Di tanah Israel, ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Di tengah perbukitan dan padang rumput yang menghijau, tinggallah Nabal, seorang yang kaya raya dan makmur. Kekayaannya melimpah bagaikan sungai setelah hujan lebat, diwujudkan dalam kawanan kambing dan domba yang tak terhitung jumlahnya yang merumput di perkebunannya yang luas. Di jantung wilayah kekuasaan Nabal yang mewah berdiri rumahnya yang megah, sebuah bukti kekayaan dan kekuasaannya. Dinding batunya yang menjulang tinggi melambangkan kekuatan yang abadi, sementara tamannya yang luas melambangkan kemewahan dan kelimpahan. Dari setiap sudut tanah miliknya, suara mengembik kambing dan lengkingan lembut domba bergema, sebuah simfoni kekayaan yang bergema di seluruh negeri. Namun, di tengah lautan kelimpahan ini, ada harta lain yang dimiliki Nabal istrinya. Dia adalah sosok yang cantik, wajah mudanya dihiasi dengan ciri-ciri sehalus kelopak mawar. Bentuknya sungguh menakjubkan untuk dilihat, anggun dan memikat hati semua orang yang melihatnya. Dengan kehadirannya yang bersinar di sisinya, kemegahan Nabal tidak mengenal batas. Bersama-sama, mereka membuat iri semua orang yang mengenal mereka, pasangan berkuasa yang kekayaan dan kecantikannya seakan tak mengenal batas. Dan saat mereka berjalan bergandengan tangan melewati padang rumput subur di perkebunan mereka, seolah-olah mereka adalah raja dan ratu dari kerajaan kecil mereka sendiri, yang memerintah wilayah kekuasaan mereka dengan anggun dan megah. Tidak jauh dari padang penggembalaan Nabal, di tengah padang gurun, di dalam sebuah gua, tinggallah Daud beserta 600 pasukannya. Saat itu, Daud dan pasukannya menghindar dari kejaran Raja Saul, demi menghindari pertumpahan darah di antara sesama bangsa Israel. Daud menyuruh pasukannya kepada Nabal dengan pesan. Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal, tanyakanlah keselamatannya atas namaku. Dan sampaikanlah salam ini kepadanya, selamat. Selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu, bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud tepat seperti yang dikatakan kepada mereka, kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku, untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu, dari mana mereka datang? Mendengar jawaban Nabal itu, Daud menjadi murka. Di bawah pimpinannya, di bawahnya lah 400 orang dari pasukannya untuk mendatangi kediaman Nabal. Di dalam Alkitab, tepatnya di Samuel 1 Samuel pasal 25, diceritakan, ketika mendengar peristiwa itu, Abigail istri Nabal segera bergegas mengumpulkan bekal, roti dan daging domba yang sudah diolah, dan mengajak pelayan-pelayannya menemui Daud sebelum Daud dan pengikutnya sampai di rumahnya. Tanpa sepengetahuan Nabal suaminya, Abigail menaiki keledai dengan diiringi pelayan dan pengawalnya menemui Daud di luar kota. Berkat kebijaksanaan dan pengorbanan seorang Abigail, Daud mengurungkan niatnya menemui dan memberikan pelajaran kepada Nabal. Dikisahkan selanjutnya bahwa ketika keesokan harinya saat Abigail menceritakan kepada suaminya apa yang telah dia perbuat dengan mengantarkan bahan makanan kepada Daud dan pasukannya dan telah minta maaf. Mendengar hal itu, Nabal mendadak kehilangan kesadaran dan tubuhnya menjadi kaku. 10 hari kemudian, Nabal meninggal. Sepeninggal Nabal, Daud menyuruh pasukannya untuk mengambil Abigail di rumahnya dan menjadikannya istri. Sobat YouTuber, seorang Daud, seorang yang diurapi dan menjadi cikal bakal raja yang diagungkan di Israel, marah dan hendak membinasakan seseorang, hanya karena orang itu tidak mau memberi makan Daud dan pasukannya. Dan lebih tragis lagi, Daud ambil kesempatan dengan menjadikan Abigail, janda kaya, mantan istri seorang pengusaha kaya menjadi istrinya. Bagaimana pendapat sobat semua? Pantaskah seseorang calon raja memaksa warganya untuk menyerahkan hartanya untuk kepentingan Daud dan pasukannya? Apakah benar Nabal meninggal hanya sekedar karena serangan jantung dan stroke? Silakan berikan pendapat masing-masing dengan menuliskan di bawah di kolom komentar.